Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Audrey dari kelas 9G absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Sumber pangan hewani yang meliputi hasil peternakan dan perikanan serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Pengolahan bahan pakan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang secara sensorik, aroma, rasa, dan tekstur memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Proses pengolahan bahan pangan harus dilakukan dengan baik agar nilai gizinya tidak berkurang atau menurun. Penurunan zat gizi dapat terjadi pada proses pengolahan apabila menggoreng terlalu kering, membakar sampai hangus, dan sebagainya. Pertama, ada ikan. Ikan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ikan lele, ikan mas, ikan gurami, dan sebagainya. Yang kedua ada ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut berkisar 5-29 ppm. Jenis-jenis ikan perairan payau sebagai bahan pangan adalah ikan bandeng dan ikan kakap. Yang ketiga ada ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contohnya tuna, tenggiri, dan kembung. Selain ikan ada juga udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Manfaat ikan: 1. Membantu pertumbuhan otak dan tulang. 2. Mencegah penyakit jantung. 3. Mengurangi resiko penyakit Alzheimer. 4. Melindungi mata dari penurunan fungsi karena penuaan. Manfaat udang: 1. Protein untuk membentuk sel tubuh. 2. Membantu produksi hormon. 3. Kesehatan gigi dan tulang. Dan untuk kesehatan jantung. Manfaat cumi-cumi: 1. Menurunkan kolesterol. 2. Membangun otot. 3. Mengoptimalkan sel darah putih dan mengobati tumor. Terakhir, menyehatkan pencernaan. Manfaat rumput laut: 1. Memperkuat tulang. 2. Meningkatkan kualitas darah dan mendukung proses metabolisme. Yang kedua ada daging. Pertama, daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah daripada hewan berkaki 4. Ayam juga mengandung vitamin A dan vitamin B serta beberapa mineral. Yang kedua, daging sapi. Selain rasanya lezat, daging sapi dapat diolah menjadi aneka masakan seperti rendang, bakso, dan dendeng. Yang ketiga, ada daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di bagian iklim tropis. Hasil pengolahan daging kambing seperti sate, sop, dan gulai. Manfaat daging: pertama, meningkatkan metabolisme. 2. Membantu perkembangan otak. 3. Meningkatkan imunitas. 4. Meningkatkan kekebalan tubuh. 5. Membantu fungsi jantung. Dan 6. Menjaga konsentrasi. Yang ketiga ada telur. Telur pada dasarnya adalah calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Telur yang biasa dikonsumsi berasal dari ayam-ayam petelur. Manfaat telur: yang pertama, mencegah kesehatan mata. Kedua, menjaga kesehatan otak. Ketiga, menurunkan kadar trigliserida dalam darah. Dan keempat, meningkatkan massa otot dan membantu kerja otot. Yang keempat ada susu. Susu merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme dan mudah mengalami kerusakan. Susu yang baik mengandung jumlah bakteri yang sedikit, tidak mengandung spora mikrobia patogen, bersih, tidak mengandung debu atau kotoran, mempunyai rasa yang baik, dan tidak dipalsukan. Manfaat susu: pertama, mempertahankan kesehatan tulang dan gigi. Kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ketiga, menurunkan resiko obesitas. Dan keempat, memperbaiki jaringan sel kulit. Metode pengolahan ada 5. Yang pertama, merebus atau boiling. Yang kedua, mengukus atau steaming. Yang ketiga, menggoreng atau fry. Yang keempat, membakar atau grilling. Yang kelima, ada memanggang atau baking. Di sini ada tahapan pengolahan udang asam manis dan
sapi lada hitam. Penyajian dan pengemasan. Jenis kemasan ada 3. Yang pertama kemasan primer, kedua kemasan sekunder, ketiga kemasan tersier. Kemasan primer adalah bahan kemas langsung yang mewadahi bahan pangan, misalnya kaleng susu, kaleng sambal, dan lain-lain. Yang kedua ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kelompok kemasan lainnya, misalnya kemasan krat untuk produk dalam botol, kemasan karton untuk produk susu, dan lain-lain. Yang terakhir ada kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang atau produk selama pengiriman, misalnya kotak karton gelombang dan kontainer. Faktor-faktor dalam penyajian dan pengemasan. Pertama, higienis dan sanitasi makanan, cita rasa, alat dan kemasan, warna, dan tekstur. Yang kedua, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Saat ini, dengan makin majunya teknologi serta adanya era globalisasi, membuat makin banyak produk olahan ikan dan daging tersebar secara luas dari negara satu ke negara lain. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan ikan dan daging sebagai sumber protein hewani pun terus meningkat. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mutu dan persediaan bahan pangan tersebut diperlukan teknik pengolahan pangan ikan dan daging yang benar secara diversifikasi atau usaha penganekaragaman. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah siap saji dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Dengan demikian, olahan pangan setengah jadi adalah pengolahan bahan baku menjadi bahan baku pangan dengan proses pengawetannya, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang digunakan selanjutnya sebagai bahan baku pangan. Jenis olahan dari bahan ikan. Filet ikan, ikan beku, bakso ikan, nugget ikan, sosis ikan, surimi, tempura beku, otak-otak udang, bakso udang, cumi beku, dan rumput laut kering. Jenis olahan dari bahan daging, dendeng, kornet, bakso, daging, burger sapi. Manfaat olahan pangan setengah jadi. 1. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. 2. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. 3. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. 4. Dapat dikemas lebih ringkas. 5. Menghemat ruangan dalam penyimpanan. 6. Mengurangi biaya dalam penyimpanan. 7. Tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Metode pengolahan ada 4. Yang pertama pembekuan, kedua pengeringan, ketiga pengesapan, keempat pengalengan. Penyajian dan kemasan produk setengah jadi dari peternakan, daging, telur, susu, dan perikanan, ikan, udang, cumi, dan rumput laut, selain dengan menggunakan plastik yang divakum, juga dapat dikemas dengan menggunakan kaleng. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen.